Pada video kali ini kita akan mengidentifikasi basic control loops, sensor, controller, dan final control element. Dengan saya, Hendy Wicaksono, dosen Teknik Elektro Universitas Surabaya. Gambar di samping menunjukkan sebuah gambar proses flow diagram. Selain dilengkapi seperti yang dapat dilihat pada gambar, proses flow diagram juga menampilkan basic control loops. Contoh basic control loops sebagai berikut. Di bagian ini kita bisa lihat level indicator and controller. Bisa juga terdiri dari flow indicator and controller. Basic control loop dari sebuah proses sebagai berikut. Sebuah basic loop membutuhkan sensing element, measuring element, transmit element, control element, kemudian masuk ke final control element dan kembali berproses. Nantinya, measuring element dan transmit element akan kita sebut dengan transmitter. Berikut contoh bentuk real dari masing-masing elemen. Asumsi kita punya pipa dengan aliran yang dikontrol oleh valve. Kemudian kita punya orifice sebagai flow sensor. Kemudian ada transmitter. Lalu akan terhubung dengan controller. Controller akan menerima variabel set point untuk mengontrol valve. Sensor. Sensor yang kita bahas di sini ada dua, temperatur sensor dan flow sensor. Temperatur sensor terdiri dari termokopel, resisten temperatur detektor atau RTD. Kemudian untuk flow sensor terdiri dari turbine meter, magnetic flow meter, orifice meter, dan venturi meter. Termokopel terdiri dari dua logam yang berbeda dan pertemuan antara dua logam yang berbeda ini akan menghasilkan tegangan dengan adanya perbedaan suhu. Termokopel adalah jenis sensor suhu yang banyak digunakan di industri dan juga dapat digunakan untuk mengubah panas menjadi tenaga listrik. Berikut contoh-contoh temperatur sensor atau termokopel. Berikut sebelah kiri adalah gambar real dari termokopel. Kemudian di sebelah kanan adalah sisi dalam dari termokopel. Bisa dilihat di sini adalah media pengukuran, kemudian ada referensi junction untuk membandingkan hasil luaran yang akan menghasilkan tegangan. Lalu di sini ada sinyal conditioning dan termokopel terbagi beberapa tipe yang masing-masing tipe akan berbeda-beda temperatur pengukurannya. Kemudian RTD, sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dengan mengaitkan nilai dari resisten elemen RTD dengan suhu. Elemen RTD terbuat dari bahan yang nilai resisten tertentu pada berbagai suhu. Bahan ini mempunyai perubahan resisten yang dapat diprediksi pada saat suhu berubah. Perubahan yang dapat diprediksi ini digunakan untuk menentukan suhu. Berikut contoh-contoh dari RTD dan temperatur yang dapat diukur. Berikutnya flow sensor, turbine meter. Turbine meter cocok untuk mengukur aliran yang deras dengan aliran yang stabil mengalir, namun rawan terhadap kesalahan pengukuran untuk aliran yang tidak stabil. Jadi, ini cocok untuk yang alirannya sangat deras. Dan kelemahannya adalah rawan terhadap pengukuran atau kesalahan pengukuran untuk aliran yang tidak stabil. Cara kerjanya adalah terdapat blade yang terhubung dengan rotor dan ketika material mengalir melalui blade menghasilkan kecepatan angular pada blade dan juga rotor. Kecepatan angular ini proporsi terhadap total volume laju aliran atau flow rate. Ini adalah contoh dari turbine meter, bisa kita lihat yang bergerak karena adanya aliran. Berikutnya adalah magnetic flow meter. Dapat dengan mudah mengukur material berbentuk bubur atau cairan lain yang sulit diukur. Tidak ada halangan yang harus dilewati aliran dalam proses pengukuran dan penurunan tekanan yang terjadi minimal. Jadi ini solusi bagi aliran yang tidak deras dan tidak stabil ketika turbine meter tidak bisa mengukur. Flow meter ini tidak terpengaruh terhadap kekentalan, suhu, tekanan, dan turbulensi cairan. Berikut cara kerja dari magnetic flow meter yang menggunakan prinsip Faraday Law of Induction. Prinsip yang sama dengan generator listrik.
Ketika konduktor bergerak ke sudut yang tepat terhadap medan magnet, menghasilkan tegangan sebagai output sensor. Sensor berikutnya adalah orifice meter. Orifice meter berbentuk saluran dan terdapat pembatas yang dapat membuat penurunan tekanan. Lubang kecil atau nozzle digunakan sebagai pembatas aliran, dan untuk menggunakan jenis sensor ini diperlukan kalibrasi secara empiris. Jadi ada kalibrasi secara rumus. Lubang di dalam pipa dengan manometer untuk mengukur penurunan tekanan saat cairan melewati lubang. Berikut adalah gambar dari orifice meter. Dapat dilihat, di sini bisa dilihat ada orifice plate yang akan diukur tekanannya, yang akan berpengaruh terhadap flow atau alirannya. Berikutnya adalah venturi meter, perangkat untuk mengukur aliran sebuah cairan berdasarkan dengan penurunan tekanan ketika cairan mengalir melalui venturi tube. Ini adalah bentuk dari venturi meter. Dapat dilihat ada dua titik, sebut titik A dan titik B. Ketika saluran belum terhambat, kita sebut titik A. Ketika saluran mengalami penyempitan, kita sebut titik B. Dan nilai tekanan atau laju bisa diukur dari membandingkan antara tekanan A dan tekanan B. Berikutnya adalah transmitter. Transmitter yang kita miliki contohnya adalah pressure level transmitter, differential pressure transmitter, dan pressure transmitter. Transmitter adalah transducer yang dapat merespon pengukuran variabel dan mengkonversi input tersebut menjadi transmission signal. Jadi di sini dari sensor diubah menjadi sinyal listrik dan kemudian disiapkan untuk proses pengiriman data. Berikutnya adalah controller. Kita punya indicating controller dan recording controller. Controller adalah suatu device yang dapat memonitor dan berpengaruh pada kondisi operasional yang diberikan oleh sistem. Terakhir adalah final control element. Final control element bisa terdiri dari pump, control valve, dan heater. Jadi final control element adalah device yang secara langsung dapat mengontrol nilai-nilai yang dimanipulasi dari control loop. Berikut adalah blok diagram total dari control element. Seperti tadi kita sudah pelajari adalah final control element, contohnya valve. Kemudian ada transducer. Di sini kita beri contoh adalah RTD. Pembahasan berikutnya kita akan belajar mengenai controllernya itu sendiri. Sampai jumpa pada pembahasan di video berikutnya. Terima kasih.